Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, khususnya Profesor Hari Wibisono yang menjadi narasumber di sore hari ini, lalu Ibu Sita, Bu Ari, Dewan-Dewan PPI, dan juga pelestari senior dan kawan-kawan pelestari muda, mitra-mitra dari berbagai daerah. Selamat sore dan selamat datang di diskusi pelestarian edisi Kota Pusaka. Nah, diskusi kita pada sore hari ini itu merupakan bagian dari rangkaian edisi spesial diskusi pelestarian yang terkait Kota Pusaka. Dulu edisi ini pertama kali dibuka di bulan Februari dengan topik meninjau kembali piagam pelestarian Kota Pusaka Indonesia oleh Ibu Sita. Lalu dilanjutkan dengan mengulas keunggulan nilai-nilai Kota Pusaka oleh Bapak Catur Kukuh, di mana kita berbagi gagasan-gagasan untuk melengkapi aspek keunggulan nilai-nilai Kota Pusaka tersebut dan meninjau kembali piagam pelestarian Kota Pusaka Indonesia. Dan sekarang di tahap berikutnya kita akan membedah atau meninjau kembali 8 instrumen pengelolaan Kota Pusaka. Dan pada kesempatan hari ini, di sore hari ini, kita akan membahas instrumen pertamanya, yaitu Kelembagaan dan Tata Kelola Kota Pusaka. Dengan narasumber bulan ini, kita mengundang Profesor Hari Wibisono untuk bisa berbagi ilmu, berbagi ekspertis, dan juga berbagi pengalamannya. Nah, sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat dulu sekarang video pembuka diskusi pelestarian Kota Pusaka. Selamat menyaksikan. Oke, baru saja kita saksikan video kota-kota pusaka kita yang indah-indah dan ngangenin ya, bikin makin pengen jalan-jalan, apalagi setelah 2 tahun kita di rumah terus. Oke, jadi selanjutnya kita akan mendengarkan kata pengantar dari Ketua Dewan Pimpinan BPPI. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Catrini Kubontu. Bu Ari, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Widya. Apakah suara saya terdengar jelas ya, Ibu dan Bapak semua? Jelas, Bu. Jelas, oke, baik. Ya, rasanya seperti mau sidang ini saya. Dejavu. Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat untuk kita semua dalam kesempatan yang berbahagia ini, diskusi pelestarian BPI. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih untuk Profesor Bambang Hari Wibisono atau Pak Hari yang biasa kita sapa. Terima kasih banyak atas waktunya, dan kita yakin bahwa pasti sebagai guru besar di UGM waktu beliau tentu sangat terbatas, tapi masih menyempatkan untuk berbagi dengan kita semua dan juga saling menyemangati tentang kegiatan-kegiatan pelestarian yang tentunya tidak pernah berhenti dan menjadi bagian dari nafas dan dinamika kita terus ke depan. Ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Hasbi ya sebagai Direktur Eksekutif BPI dengan segenap tim dalam kegiatan yang
tidak kenal lelah, selalu berjuang dan selalu melakukan berbagai kegiatan-kegiatan, ya tidak hanya di masa-masa normal tapi juga masa pandemi tetap jalan, dan ini diskusi juga saya pikir terus berjalan, tidak kenal ruang dan waktu ya. Dan saya ucapkan juga salam hangat untuk Ibu Bapak, para sahabat yang hadir dalam Zoom hari ini. Ya, tentunya ada Bu Sita ya, guru kita semua. Ada Bu Yusna, kemudian ada teman-teman sepertinya dari berbagai daerah dan pasti akan bertambah terus ya, karena biasanya kita kalau dulu rapat itu kendalanya macet di jalan. Nah, ini mungkin macetnya itu karena Zoom ya, karena ada double Zoom, ada triple Zoom, sehingga harus pindah dulu ke gadget yang lain untuk bisa mengikuti yang saat ini. Tapi ya kita berharap semakin sebentar lagi semakin banyak yang akan bergabung. Ya, karena ini materi sangat penting sekali tentang kelembagaan dan tata kelola kota pusaka. Kalau saya boleh bernostalgia sedikit, sepertinya baru kemarin rasanya ya Bu Sita, Pak Hari ya, kita bersama-sama di Kaliurang bersama Bu Yusna juga mengawali 2000 malah sebelum 2003 ya, sudah berkumpulnya tahun 2000-nya ya. Dan 2003 sudah dideklarasikan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia. Kemudian satu dekade berikutnya di Desember 2013 diluncurkan Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia. Dan kita juga bersiap-siap ini mengepakkan sayap di tahun 2023, tahun depan. Ini akan menjadi akhir dari dekade ketiga Gerakan Pusaka Indonesia. Sehingga kita perlu menandai momentum ini juga dengan salah satunya mungkin adalah bagian dari penyusunan strategi ke depan, dari evaluasi, dari pencermatan hal-hal yang telah dilalui selama 3 dekade sebelum ini. Dan tentunya kita sangat berharap dari Zoom sore hari ini kita akan banyak mendapatkan catatan-catatan penting dari Profesor Hari Wibisono ya, bagaimana dalam perjalanan kota pusaka itu, dalam kelembagaannya maupun tata kelolanya yang menjadi dasar penting untuk pengembangan ke depan ini. Setelah 9 tahun dari diluncurkannya Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia dan pengembangan geliat dari berbagai kota dan kabupaten di Indonesia, yang dulu awal-awal kita semua mengakui lebih kepada mengejar euforia untuk mendapatkan stempel adalah kota pusaka, tapi kemudian di dalam pelaksanaan ya ada yang sudah advance dan bergerak dengan maju ya, dan ada pula yang masih tertatih-tatih, tapi tentunya tidak ada kata terlambat. Banyak hal yang masih menunggu di depan untuk dikejar, untuk diraih bersama, dan kegiatan-kegiatan seperti webinar, Zoom, seperti yang kita lakukan sore ini, semoga juga bisa memperkaya, melengkapi, dan mengisi ruang-ruang yang perlu untuk menjadi semangat menggerakkan kota pusaka tersebut. Ya, kita sendiri dari BPI sangat ingin untuk segera juga melaksanakan apa yang kita sebut Akademi Pusaka Indonesia ya, jadi semacam kegiatan serangkaian pelatihan, serangkaian dari kegiatan untuk pembangunan kapasitas yang salah satu topiknya juga adalah mengenai kota pusaka. Dan ini mungkin menjadi satu jejak atau rekam jejak yang akan menjadi kelengkapan dari rangkaian perjalanan yang masih jauh lagi ke depan. Dan tentunya melangkah jauh ke depan, kita tidak hanya generasi yang dulu mengawali gerakan pusaka di tahun 2000 atau malah sebelumnya tahun 90-an, tapi sudah ada muncul generasi muda baru, ada Hasbi, ada Widya, Anti, dan juga tim muda lainnya yang akan menggerakkan estafet ke depan. Jadi mungkin saya singkat saja, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang berharga ini. Semoga sore ini bisa bermanfaat untuk banyak hal dan banyak pihak,
Dan mari kita selalu semangat untuk mengawal kelestarian pusaka Indonesia, khususnya terkait dengan Kota Pusaka untuk pembahasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ari untuk pengantarnya dan juga untuk sudah sharing tentang sejarah berbagai macam sejarah ya, ini sejarah Piagam Pusaka dan juga sejarah perjuangan pelestarian yang sampai sekarang sudah berjalan 3 dekade kan, dan juga pencapaian-pencapaiannya dan agenda-agendanya ke depan termasuk yang terbaru ini tadi Akademi Pusaka Indonesia ya. Nah, itu sungguh menstimulasi untuk diskusi yang akan datang ini, dan kita juga terima kasih untuk semangatnya dan amin generasi baru, generasi kita, generasi muda bisa belajar banyak dan bisa meneruskan semangat-semangat dari para pelestari senior bisa ya, sehingga pelestarian di Indonesia ini bisa berjalan terus lintas generasi. Amin. Dan selanjutnya saya ingin mengundang dan menyerahkan secara penuh acara ini pada moderator kita pada hari ini, Mas Hasbi, Direktur Eksekutif BPPI. Selamat sore Mas Hasbi. Selamat sore Mbak Widya, apa kabar? Baik, sehat. Semoga Masnya juga sehat-sehat ya, tidak kena flu ya. Lagi Iya, musim flu ini. lagi musim flu ya. Kedengeran saya flu-nya berarti ya. Tapi semoga bisa memandu diskusi kita kali ini secara baik dan sampai selesai harapannya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mbak Widya. Bapak Ibu yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, 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 dan salam lestari. Bapak Ibu yang kami hormati dan para peserta yang hadir, pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Pimpinan bocor. Mohon bantuannya Mas Nanda. Oke, terima kasih. Pertama-tama mungkin kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ketua Dewan Pimpinan BPPI, Ibu Dr. Catrini Pratihari Kebontubu yang telah hadir dan memberikan pengantar kepada kita semua beserta jajaran Dewan Pimpinan yang lainnya. Di sini mungkin hadir juga Ibu Dr. Laretna Adisakti. Serta kami ucapkan juga terima kasih kepada narasumber kita pada sore kali ini, Bapak Profesor Bambang Hari Wibisono, dan hadirin yang hadir dalam Zoom diskusi pelestarian BPPI, dan juga mungkin karena tayangan kita ini akan disajikan ulang di YouTube, dan kami ucapkan selamat datang juga kepada kawan-kawan yang menyaksikan tayangan ulang ini di YouTube. Kedua, mungkin izinkanlah saya memperkenalkan diri kembali. Mungkin di sini Bapak Ibu sekalian ada yang belum mengenal saya. Saya Hasbian Sajul Fahri, saat ini aktif sebagai Direktur Eksekutif di Bumi Pelestarian Pusaka Indonesia atau Indonesian Heritage Trust. Jadi monggo atau silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan BPPI, kegiatan-kegiatan pelestarian Pusaka Indonesia dapat mengunjungi website BPPI di bppi-indonesianheritagetrust.org, atau juga silakan follow Instagram, Facebook BPPI. Kalau di Instagram kita ada @IndonesianHeritageTrust, dan di Facebook kita ada di BPPI Heritage, serta di YouTube nanti akan ada juga di laman YouTube BPPI Heritage. Jadi silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengetahui dan mengikuti program-program BPPI dan kegiatan-kegiatan pelestarian yang kami lakukan dapat mengikuti di laman-laman yang saya sebutkan sebelumnya. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan pelestari semua, jika kita berbicara Kota Pusaka, mungkin sering saya sebutkan di berbagai forum. Jadi hari ini Kota Pusaka menghadapi beberapa tantangan terkini. Jadi mungkin mulai dari perkembangan kota yang luar biasa, pertumbuhan penduduk,
giat pariwisata yang sangat signifikan, polusi juga, bahkan mungkin kegiatan pelestarian yang kontra terhadap semangat berkelanjutan. Nah, penataan Kota Pusaka ini mungkin impiannya atau seharusnya menjadi sebuah pemicu dan semangat untuk pelestarian itu sendiri. Namun terkadang kita dihadapkan dengan fakta-fakta yang menghilangkan nilai penting sejarah di Kota Pusaka itu sendiri. Seperti mungkin 2 minggu lalu kita berdiskusi tentang saluran air kuno di Kota Lasem, Kota Pusaka Lasem, yang sangat menarik sekali. Mungkin saluran kuno dianggap orang bukan suatu hal yang penting, tapi disitulah salah satu nilai penting yang perlu dilestarikan hingga saat ini. Nah, kali ini mungkin tidak kalah pentingnya juga Bapak Ibu sekalian, kita akan berdiskusi meninjau kembali Piagam Pelestarian Kota Pusaka edisi ketiga. Dan diskusi ini merupakan diskusi series seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Widya. Jadi diskusi ini akan membahas terkait dengan Kota Pusaka dan juga Piagam Kota Pusaka itu sendiri. Dan diskusi ini telah berlangsung sejak bulan Februari lalu, kemudian kita akan coba konsisten melaksanakannya hingga Desember mendatang. Jadi silakan kembali lagi kepada Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua pelestari yang hadir di sini untuk mengetahui update-nya tentang diskusi ini dapat di-follow di berbagai media sosial dan laman YouTube BPPI. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, jika kita meninjau mungkin pengertian dari Kota Pusaka dalam Piagam Pelestarian Kota Pusaka 2013 lalu, Kota Pusaka adalah kota atau kabupaten yang mempunyai aset pusaka yang istimewa, jadi berupa mungkin berupa rajutan pusaka alam dan pusaka budaya yang tentunya di situ mencakup unsur ragawi maupun non ragawi dan juga unsur kehidupan fisik. Nah, ini amanah juga dalam Piagam Pelestarian Pusaka, yaitu tuh yang sering kita lupakan, unsur kehidupan fisik, ekonomi, sosial, budayanya. Jadi dalam Piagam Pelestarian Kota Pusaka tersebut juga disebutkan salah satu instrumen pengelolaannya yaitu kelembagaan dan tata kelola Kota Pusaka itu sendiri. Karena pelestarian Kota Pusaka ini perlu didukung atau didukung untuk menjadikan sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota, karena sebagai penyelenggara pembangunan dan pengembangan di daerah itu tersebut. Nah, selain itu pengelolaan kelembagaan Kota Pusaka pun dituntut mungkin kita berbagi berbagai unsur kayak gitu. Jadi mungkin baik unsur masyarakat, swasta, pemerintah, media, bahkan hari ini pengusaha dan berbagai kelengkapan lainnya. Jadi kita coba berbicara tentang lebih holistik untuk pelestarian Kota Pusaka ini, dan juga kelembagaannya didukung oleh upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi tidak hanya kita mempersiapkan dan melibatkan unsur-unsur dari pentahelix tersebut, tapi juga kita mencoba untuk meningkatkan kualitas sumber dayanya dan juga perangkat hukumnya yang seringkali terlewatkan, dan juga mekanisme penerapannya seperti apa. Nah, tata rasa tadi Ibu Ari menyampaikan juga kita 9 tahun sudah atau 9 tahun lalu diluncurkannya Piagam Pelestarian Kota Pusaka di Indonesia. Ya, tentunya mengalami berbagai dinamika seperti yang saya tadi sampaikan di awal juga. Dan Kota Pusaka ini menghadapi berbagai tantangan terkini, dan kali ini mungkin kita akan fokus membahas topik terkait kelembagaan dan tata kelola
Kota Pusaka. Nah, untuk membahas topik kali ini, kita memiliki seorang narasumber yang luar biasa sekali, salah satu pakar di bidang pelestarian Kota Pusaka dan arsitektur. Beliau adalah Profesor Insinyur Bambang Hari Wibisono. Sebelum saya menyapa narasumber kita pada kali ini, mungkin saya sekilas membacakan profil dari Profesor Insinyur Bambang Hari Wibisono. Profesor Insinyur Bambang Hari Wibisono adalah seorang guru besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Beliau memiliki minat kuat dalam pelestarian pusaka dan juga arsitektur Indonesia. Kemudian beliau ini memulai minatnya dengan memasuki jurusan arsitektur Universitas Gadjah Mada pada tahun 1980 hingga 1986. Kemudian pada tahun 1988, beliau melanjutkan studi masternya di University of Wisconsin Milwaukee pada program Master Urban Planning dan juga MSc-nya dalam program Transportasi Engineering. Selepas menyelesaikan studi masternya, beliau melanjutkan studi PhD-nya di University of Melbourne pada tahun 1997 sampai 2001, mohon maaf. Kemudian pencapaian akademik dan ketekunannya membawanya ke berbagai jenjang karir sebagai sivitas akademik di UGM. Pada tahun 2003 hingga 2006, beliau menjadi Kepala Departemen Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada. Kemudian di tahun 2006 hingga 2012, beliau mengemban amanah sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik. Serta di tahun 2010, beliau dianugerahi Guru Besar Fakultas Teknik. Serta pasca mendapatkan guru besarnya, ternyata beliau tidak berhenti, kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Beliau dipercayai sebagai atase pendidikan di Kedutaan Republik Indonesia untuk Belanda. Serta tahun 2018 beliau juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk UNESCO di Paris. Dan saat ini beliau selain aktif mengajar, beliau kembali dipercayai di dunia kampus sebagai Kepala Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada. Namun sebelum saya menyapa dan mempersilahkan narasumber kita kali ini berbicara, saya ingin membacakan terlebih dahulu mungkin tata tertib diskusi kita pada sore kali ini. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, diharapkan untuk mute atau menonaktifkan mic-nya selama diskusi kita berlangsung. Kemudian selama diskusi kita berlangsung, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Silahkan, formatnya hashtag tanya _nama dan _pertanyaannya apa. Jadi jangan lupa menyampaikan namanya ya, kawan-kawan semuanya. Kemudian bagi peserta yang beruntung dapat bertanya secara langsung. Jadi nanti mungkin bagi Bapak Ibu dan kawan-kawan semua yang beruntung, saya akan minta secara langsung untuk menyampaikan pertanyaannya tersebut. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, mungkin tidak berlama-lama lagi, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore kali ini. Selamat sore, Prof. Hari. Selamat sore Mas Hadi, selamat sore Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih Prof. Hari. Apa kabar Prof? Sekarang sedang di mana Prof? Alhamdulillah sekarang sedang di rumah. Sedang di rumah Jogja ya? Iya. Ya, work from everywhere. Work from everywhere. Nah, ini sedang digencar-gencarkan pemerintah juga ya. Ya. Oke, Prof. Hari, mungkin kita ingin mendengarkan pemikiran dan gagasan dari Prof. Hari untuk kita semua, dan nanti mohon izin nanti setelah pemaparan kita bisa berdiskusi bersama seperti itu. Silakan Prof. Hari. Oke, terima kasih. Selamat sore Mas Hasbi, selamat sore teman-teman semuanya. Sahabat Pusaka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 dan tentunya juga salam lestari. Saya sangat merasa terhormat ini mendapat kesempatan kali ini, sore hari ini, oleh BPPI diminta untuk sharing ya, terkait dengan diskusi pelestarian BPPI edisi 3 Kota Pusaka ini. Dan kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Dewan Pimpinan BPPI, Bu Catrini, Bu Sita, ya, dan semuanya. Yang kedua juga tentunya saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada Bu Sita nih, guru saya, senior saya, yang tempat saya banyak sekali belajar tentang pelestarian ini ya, sehingga dalam paparan saya sore hari ini mohon izin Bu Sita, sebagian besar slide yang saya ingin sharekan ke teman-teman semuanya sebagai sebuah virus dalam tanda petik ini, mudah-mudahan ini hampir semuanya saya ambil dari koleksinya Bu Sita nih, mohon izin Bu Sita ya, karena sebetulnya apa yang ingin saya sampaikan secara pribadi dari pemikiran saya mungkin hanya sebagian kecil saja, tapi beberapa karena materi ini sudah banyak sekali dikembangkan selama ini oleh Bu Sita, dan saya pikir hanya perlu tambahan-tambahan sedikit saja gitu. Sekali lagi mohon izin dan terima kasih kepada Bu Sita sebagai senior dan guru saya di sini. Nah, sore hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, slide-nya agak banyak, tetapi mungkin nanti beberapa saya hanya ingin meng-highlight poin-poinnya saja. Lalu yang paling penting adalah nanti setelah paparan ini diskusi, dan saya senang sekali melihat peserta-peserta yang ada di sini, sebagian mungkin juga saya belum mengenal. Salam kenal untuk semuanya, terutama teman-teman generasi millennials, generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan-perjuangan kita semua ini nantinya ke depan, ya, seperti tadi disampaikan oleh Bu Catrini ya. Dan kita sudah melihat bahwa kiprah BPPI selama ini sudah luar biasa menurut saya. Arti kita tidak bisa membayangkan seandainya tidak ada BPPI yang menjadi motor ataupun mesin penggerak pelestarian selama ini hingga seperti sekarang ini, apa yang sebetulnya akan terjadi terhadap dunia pusaka kita ini. Ya. Siapa yang menggagas tentang adanya piagam misalnya, deklarasi dan sebagainya, itu kalau nggak ada motornya ya mungkin tidak akan terjadi itu gitu ya. Terjadinya piagam yang merupakan kesepakatan dari berbagai macam pemangku kepentingan begitu. Bukan berarti ini mengesampingkan peran dari teman-teman kita, saudara-saudara kita di birokrasi ataupun organisasi yang lain, tapi sudah terbukti saya kira bahwasanya memang BPPI yang juga kemudian didukung oleh organisasi-organisasi pada skala daerah, kalau BPPI pada tingkat nasional tentunya ya, tapi di daerah-daerah sekarang saya kira juga virus-virus ini sudah mulai menyebar begitu ya, dan mudah-mudahan dengan pemikiran-pemikiran yang inovatif dan kreatif dari generasi muda yang tentunya juga mendapat arahan dari generasi-generasi sebelumnya, ini tidak akan pernah lelah untuk tetap terus mengembangkan pemikiran-pemikiran baru untuk melestarikan pusaka kita ini. Dan ini kita syukuri karena ini pun juga merupakan bagian dari sebuah tata kelola yang mungkin akan kita diskusikan sore hari ini. Izin teman-teman semuanya, saya akan share PowerPoint. Apakah sudah bisa dilihat teman-teman semuanya? Sudah, Prof. Sudah, baik. Ya. Ya. Sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Mas Hasbi ke saya, topiknya sore hari ini adalah kelembagaan dan tata kelola. Ini satu instrumen dari 6 atau 7 ya, 6 instrumen yang sangat penting kaitannya dengan bagaimana kita mewujudkan sebuah
program pelestarian, baik itu pada skala nasional ataupun mungkin juga pada skala regional, kota, kawasan, dan seterusnya. Ya. Jadi fokus kita memang lebih kepada kelembagaan dan tata kelola. Tapi meskipun ini merupakan satu dari sekian banyak, nampaknya memang kelembagaan dan tata kelola ini akan menjadi muara, akan menjadi ujung dari segala sesuatu yang nanti juga kita lihat secara sepintas, karena mungkin sebagian juga sudah didiskusikan, dibedah istilahnya Mbak Widya tadi ya, didiskusikan, mungkin ada yang masih akan didiskusikan juga nanti pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, dan tapi nanti kita lihat diagramnya Bu Sita, di situ juga ditunjukkan bahwa memang kelembagaan ini menjadi satu muara gitu ya. Kita punya banyak aktivitas, kita banyak instrumen yang lain, tetapi tanpa adanya kelembagaan yang harus dibentuk dan tata kelola, sistem tata kelola yang harus kita kembangkan, maka berbagai hal tadi mungkin juga tidak akan bisa berjalan secara efektif gitu ya. Ibaratnya itu akan diwadahi di mana, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya dan sebagainya. Ini secara sepintas mungkin outline yang akan saya sampaikan gitu ya. Mungkin beberapa sifatnya definisi, dan bahkan tadi Hasbi juga sudah mulai menyinggung gitu ya tentang definisi ini. Lalu kemudian ingin menekankan sekali lagi juga pentingnya di dalam kita menetapkan sebuah kota pusaka itu adalah berdasarkan pada outstanding national value atau keunggulan nilai nasional gitu ya. Saya kira itu juga sudah ada satu sesi khusus yang sebetulnya kemarin sudah beberapa waktu yang lalu sudah didiskusikan. Lalu cakupan kelembagaan dan tata kelola, kemudian saya juga akan masuk ke dalam satu diskusi yang berkaitan dengan perlunya kita itu mengembangkan rencana induk kota pusaka. Nah, kedudukan rencana induk kota pusaka ini terhadap rencana-rencana lain, terutama mungkin juga rencana pembangunan kota itu sendiri, seperti apa kedudukannya gitu ya. Apakah ini nanti ada kemungkinan tumpang tindih atau sepertinya ini harusnya saling mengisi dan sebagainya. Lalu yang berikutnya, ini waktu itu saya diingatkan juga oleh guru saya, oleh Bu Sita, bahwasanya dalam kaitannya dengan pengelolaan kota pusaka ini ke depan, rasa-rasanya memang tidak bisa dihindarkan atau sudah menjadi suatu kebutuhan bahwa kita perlu memfokuskan kepada satu paradigma atau pendekatan historic urban landscape atau HUL ini. Dan terakhir saya mungkin nanti akan menutup dengan beberapa tantangan ke depan yang kita hadapi dalam pengelolaan kota pusaka ini. Saya kira ini definisi yang tadi sudah mulai disebut-sebut, bagaimana apa sih kota pusaka itu gitu ya, yang jelas bahwa kata kuncinya untuk bisa menjadi sebuah pusaka harus KNN ya, bukan KKN. Sekarang yang lagi ngehit KKN di Desa Penari. Ini KNN, yang itu merupakan satu rajutan berbagai jenis dan karakteristik pusaka ya. Dan kemudian ini ternyata di situ juga ada dalam definisi atau batasan ini perlunya memiliki rencana induk pelestarian kota pusaka ya, dan pengelolaan pelestarian untuk bisa mewujudkan melestarikan KNN itu sendiri. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya juga ingin menggarisbawahi karena tadi juga disinggung satu kata yang ini ya oleh Bu Catri, terutama tadi semua berlomba-lomba untuk mendapatkan stempel gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua bahwa kenapa sih kita bicara tentang kota gitu. Kita kan selama ini mungkin mengenali pusaka selalu kaitannya dengan bangunan misalnya. Bangunan, kawasan, atau apapun gitu ya. Tapi saya pikir kita memang harus perlu juga sesuatu yang sifatnya itu beyond dari macam-macam itu yang selama ini mungkin kita ini ya, situs lah, bangunan atau apapun, tapi kita melihat pentingnya bahwa semua itu tadi, semua unsur-unsur yang membentuk itu tadi akan secara kolektif menentukan
memberikan warna pada bagaimana keunggulan nilai nasional itu akan terbentuk bagi sebuah kota, ya, karena ini merupakan satu kumpulan dari berbagai macam dengan karakteristik ataupun mungkin juga skala yang berbeda-beda. Lalu stempel tadi saya ingin juga ini makan bahwa mestinya ketika bicara tentang ini ada kaitannya dengan beberapa mungkin penjelasan saya yang berikutnya ya. Ini saya kira saya skip aja, tadi sudah cerita-cerita tentang deklarasi dan sebagainya. Nah, kita memang mengenal bahwa di skala global di UNESCO sendiri juga dikenal bahwa ada satu program tematik yang merupakan salah satu dari 6 program tematiknya UNESCO, yaitu adalah World Heritage Cities Program gitu ya. Kemudian ada juga meskipun ini mengacu atau menggunakan platform induknya adalah World Heritage Cities Programnya UNESCO, tapi sebuah organisasi yang independen sebetulnya gitu ya, adalah OWHC ini, Organizations of World Heritage Cities, ya, yang tergantung regional yang di tingkat nasional ada di Quebec di Kanada, sekretariatnya, General Sekretariatnya, tapi mungkin di setiap region itu ada 6 region kalau nggak salah gitu ya, dan kita ini merupakan salah 3 di Asia Pasifik itu, 3 dari sekian banyak anggota atau yang sudah masuk di dalam atau memiliki tadi istilahnya Bu Catherine stempel tadi itu ya, sebagai World Heritage Cities gitu ya. Denpasar, Sawalunto, Surakarta yang ada di kawasan Asia Pasifik, dan masih ada kawasan-kawasan yang lain lagi yang ada di Eropa, ada di Amerika Utara, ada di Amerika Selatan dan sebagainya. Dan kita saat ini baru 3, itu Denpasar, Sawalunto dan Surakarta. Nah, di Indonesia sendiri kita sebetulnya juga ada lembaga-lembaga tertentu, lembaga ataupun organisasi yang juga sudah dibentuk, dan tentunya semuanya memang berorientasi pada memberikan dukungan, memfasilitasi organisasi ataupun lembaga lain dalam kaitannya dengan pelestarian kota pusaka ini, ya, baik itu yang ada di Kementerian PUPR yang secara formal memang sudah dirintis sejak tahun 2012 gitu yang ada di situ ya, atau JKPI, Jaringan Kota Pusaka Indonesia, yang ini independen juga lagi dari apa yang ada di tingkat birokrasi pemerintahan, karena ini merupakan organisasi kota-kota pusaka yang anggotanya sekarang 32 atau 33 mungkin ya, ini ya. Dan mestinya yang menjadi anggota di sini adalah para wali kotanya gitu ya. Kemungkinan juga di dalam organisasi ini juga ada unsur-unsur yang lain sebagai pendukung, tapi mestinya sebagian kota pusaka ya ini mestinya adalah wali kotanya gitu ya. Nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut lagi. Nah, kedudukan terhadap apakah ini tadi yang tingkat global ataupun juga pada tingkat nasional, apakah hanya semata-mata sebetulnya kita semua ini concern atau memberikan suatu kepedulian semata-mata ya karena ingin mendapatkan stempel atau label tadi itu ya. Udahlah kita dalam rangka untuk bisa mendapatkan status atau label tadi sebagai kota pusaka misalnya. Apakah hanya seperti itu lalu itu menjadi tujuan? Saya pikir tidak gitu ya. Saya pikir atau kita semuanya perlu punya suatu mindset yang mengarah pada bahwa ataupun stempel ini bukan tujuan, tetapi ini mestinya merupakan satu wahana saja untuk benar-benar kita semua memang ingin mewujudkan sebuah kota pusaka yang sustainable gitu ya. Tidak hanya kemudian ya sudah begitu sudah dapat label, begitu sudah dapat stempel kota pusaka lalu sudah tercapai dan kemudian kipas-kipas gitu ya, artinya sudah tercapai kok, sudah dapat itu. Padahal itu mungkin sedang merupakan satu babak awal untuk kemudian semua stakeholder, semua pemangku kepentingan itu mempunyai suatu komitmen untuk mengembangkan terus gitu ya, mencari satu terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru
ya, bagaimana kaitannya supaya semakin kaya lagi gitu ya, apa namanya, unsur-unsur pusaka yang bisa mendukung kota pusaka itu tadi gitu ya, sehingga kemudian apa tadi outstanding national value itu tadi tidak kemudian semakin lama semakin degrading ya, atau semakin berkurang, tapi justru akan semakin diperkuat begitu ya. Semakin kuat, semakin kita memiliki kekayaan unsur-unsur heritage atau pusaka yang ada di situ, semakin kemudian juga menunjukkan adanya integrasi dari berbagai unsur ya, karena nanti mungkin kita juga akan melihat pentingnya kita itu tidak hanya melihat secara parsial, oh kita punya itu, oh kita punya itu, kita punya apa yang lain, tetapi bagaimana semuanya itu akan terangkai dalam satu yang nantinya perlu dituangkan dalam rencana induk pembangunan kota pusaka itu tadi gitu ya. Itu. Jadi kedudukannya memang ini juga subject to atau for further discussion gitu ya, bahwa nah kita ini sebetulnya ada dalam posisi apa sih di sana gitu. Apakah keanggotaan kita ada di dalam OWHC ini juga merupakan sesuatu yang perlu menjadi tujuan kita. Itu bukan tujuan tapi ya perlu menjadi satu benchmark supaya kita itu juga senantiasa akan membawa upaya-upaya dan perjuangan kita mengembangkan kota pusaka ini juga akan menuju ke sana. Tetapi sekali lagi itu bukan menjadi satu tujuan akhir ya. Kalau sudah kemudian bisa masuk di dalam jajarannya Andong, Buyo, Denpasar dan kawan-kawan yang kemudian sudah tercapai, bukan begitu saya kira ya. Sekali lagi bahwa itu hanya sebagai sebuah wahana, dan dari situ ya, karena juga kita akan dihadapkan pada sekian banyak kriteria untuk bisa memenuhi. Nah, bagaimana kita mempertahankan itu at least gitu ya. Tapi mestinya karena apa yang kita hadapi ini juga sangat dinamik gitu ya. Ada tekanan-tekanan baru yang mungkin juga membuat kita atau pihak-pihak tertentu juga kemudian menjadi goyah ya, yang tadi justru Mas Hasbi menyebutkan bahwa ada upaya-upaya yang mengklaim dirinya sebagai upaya positif dalam arti pelestarian begitu ya, tapi kenyataannya justru secara konseptual itu akan mendegrade atau menurunkan skala ataupun kualitas pusaka yang ada di situ itu ya. Jadi kita mesti harus benar-benar waspada terhadap berbagai macam kemungkinan yang akan mendowngrade posisi-posisi kita ini ya. Oke, itu lalu ini yang CKPI saya kira daftar saja. Ada beberapa yang mungkin dikategorikan sebagai deklarator begitu. Mungkin ada deklarator awal, kalau tidak salah ada 4-5 ketika pertama kali waktu itu CKPI dibentuk, yang kebetulan di Surakarta ketika Pak Presiden Jokowi waktu itu menjadi wali kota Surakarta gitu ya, dan ada sekian banyak anggota-anggotanya ini. Dan sekali lagi bahwa keanggotaan dalam CKPI juga bukan kemudian menjadi sebuah tujuan, tapi ini justru tempat di mana, karena namanya juga jaringan ya, tempat di mana satu dengan yang lain akan saling belajar satu dengan yang lain, sharing informasi, sharing pengalaman, bisa memberikan satu dukungan positif kepada anggota yang lain dan sebagainya. Nah ini saya pikir hanya mengingatkan saja, sekali lagi ini juga saatnya Bu Sita, ada trademarknya di atas di sana, izin Bu Sita, bahwa correct me if I'm wrong juga ya, mungkin ini juga slide Bu Sita beberapa waktu yang lalu, tetapi masih mengingatkan juga bahwa saat ini memang Indonesia belum memiliki kriteria nasional. Ini apakah ini masih berlaku statement ini gitu ya? Kita juga perlu tengok lagi bersama gitu ya. Karena memang untuk kemudian bisa mengkategorikan ini sebagai kota pusaka di Indonesia, kita juga kemudian harus cek gitu ya, punya satu checklist apakah memang sebuah kota itu layak untuk
memiliki status sebagai kota pusaka itu tadi, ya. Kriteria itu sampai di mana itu sudah pernah disusun atau lalu kemudian sudah sejauh mana itu terimplementasikan di dalam menetapkan ini, ya. Ini saya sebagai referensi saja, mungkin nanti teman-teman tentunya slide ini nanti juga izin Bu Vita kalau boleh juga saya share ke teman-teman, karena mestinya ini menjadi ininya pembelajaran semuanya. Tapi ini sebagai pengingat saja apa yang sebenarnya dilakukan oleh UNESCO juga dalam kaitannya dengan penetapan outstanding universal values, ya. Kata kunci yang saya garis bawah di situ misalnya adanya cultural and natural significance gitu ya, sesuatu yang sifatnya itu eksepsional gitu, tidak biasa-biasa saja, dan bahkan kemudian juga transnational boundaries di untuk kepentingan saat ini maupun juga generasi-generasi mendatang, ya. Ini bahkan ada 10 item yang juga bisa dinikmati apa saja sih yang sebetulnya menjadi operational guideline bagi UNESCO untuk menetapkan apakah sebuah situs, bangunan atau apapun itu memiliki outstanding universal values. Dan memang tidak semuanya harus terpenuhi ya 1 sampai 10, tapi paling tidak 1 atau beberapa poin yang mestinya menjadi ketetapan UNESCO ini harus terpenuhi. Ya, sekali lagi di dalam prakteknya, di dalam kenyataannya apa yang selama ini dihadapi bahwa bukan berarti bahwa sekali kita dapat stempel tadi, lalu kemudian itu seumur hidup akan berlaku. Kita tidak bisa berharap demikian. Semuanya akan kembali lagi kepada kita, ya. Bagaimana kita kemudian benar-benar bisa mempertahankan status ini, ya. Status sebagai endangered kalau sudah masuk ke endangered list gitu ya, itu merupakan suatu status yang sebetulnya sangat tidak kita harapkan, gitu ya. Satu contoh adalah tropical rainforest kita yang ada di Sumatera. Ya, ketika saya menemani Mas Hasbi berkantor di Neolis di UNESCO, waktu itu sedang gencar-gencarnya ketika memang Indonesia menghadapi peringatan dari UNESCO bahwasanya Sumatera, hutan tropis Sumatera, tropical rainforest di Sumatera itu sudah dalam sekian lama berstatus berada dalam list endangered atau terancam untuk kemudian dikeluarkan dari list begitu ya. Dan sudah beberapa kali juga Indonesia menyampaikan satu perkembangan terkini untuk bisa mengeluarkan itu dari endangered list tadi. Ya, saya nggak tahu sampai dengan saya kemudian harus kembali ke Indonesia waktu itu sih kayaknya belum selesai, akhirnya masih ada di dalam list yang terancam untuk keluar tadi. Ya. Jadi bukan berarti bahwa kalau sudah di sana sudah dapat status itu lalu kemudian akan selamanya akan ada di situ, dan kita akan membutuhkan satu effort yang luar biasa, ya. Oleh karena itu benar-benar kita harus cermat, berhati-hati, ya, jangan sampai bahwa apapun yang selama ini sudah susah payah kita upayakan untuk bisa mendapatkan stempel itu, sekali lagi stempel tidak menjadi tujuan tapi justru menjadi suatu tantangan bagaimana bisa mempertahankannya, tapi kemudian juga mempertahankan itu tidak merupakan satu hal yang mudah, ya. Jadi harus cermat, saya bisa katakan misalnya pembangunan infrastruktur baru, katakan misalnya ini juga sangat sensitif dan sangat rentan terhadap posisi atau status dari setiap situs ataupun bangunan atau mungkin juga kota gitu ya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa berbagai macam instrumen 3, 4, 5, 6 itu ya, mulai dari yang
pengelolaan risiko bencana, ekonomi pusaka, kemudian termasuk ada pembangunan budaya dan kehidupan masyarakat, ya, dan sebagainya yang ada hitam-hitam dan kemudian hijau di situ, termasuk juga adanya instrumen yang kedua di situ, inventarisasi dokumentasi itu bermuara kepada satu instrumen besar yang kita diskusikan hari ini, yaitu kelembagaan dan tata kelola tadi, ya, di mana di dalamnya memang di dalam kelembagaan dan tata kelola ini tidak akan bisa terlepas dari adanya, mungkin di situ masih dikenal dengan triple helix, ya. Jadi Mas Fadli sudah menyebutnya bisa jadi tidak hanya triple, tapi mungkin juga bisa quadruple gitu, ya. Di situ ada profesional, ada pemerintah, masyarakat, ada satu lagi yang sebetulnya mungkin perguruan tinggi dalam hal ini, ya, bisa juga ikut memberikan satu kontribusi. Dan masyarakat itu tidak hanya sektor swasta saja, tapi di situ juga termasuk warga masyarakat itu sendiri, gitu, ya. Jangan sampai kemudian warga masyarakat ini menjadi satu pelaku yang, atau mungkin penonton saja, gitu. Di situ harus menjadi pelaku juga. Nah, kelembagaan dan tata kelola inilah yang kemudian menjadi boleh dikatakan menjadi satu muara, gitu, ya. Di samping memang tidak bisa dilepaskan, kita juga akan memerlukan satu instrumen yang lain, yaitu dokumentasi, informasi, kemudian juga proses edukasi dan juga promosi. Dan ini pun antara 3 dan 1 ini juga merupakan satu yang sangat terkait ini. Kita akan fokus pada kelembagaan dan tata kelola ini lagi. Ini secara diagramatis saya menunjukkan cara penyampaian yang berbeda, ya, di mana memang kelembagaan dan tata kelola sebagai instrumen pertama ini dalam rangka untuk pengembangan salah satunya dalam rangka pengembangan budaya kehidupan masyarakat juga, gitu, ya. Bahwa tadi pada waktu menyampaikan pengantar Mas Hasbi atau Bu Catri juga, ya, mengatakan bahwa memang kita tuh beyond satu physical asset saja, gitu, ya. Apakah itu building, apakah itu situs, apakah itu mungkin juga kawasan yang tentunya di dalamnya itu juga ada kehidupan masyarakat, gitu, dan itu menjadi satu unsur yang memang tidak terpisahkan, gitu, ya. Nah, apakah itu nanti akan terwadahi melalui unsur-unsur yang selama ini secara normatif itu mewadahi rencana-rencana, apakah itu penataan ruang, apakah itu juga rencana pengembangan sarana prasarana ini, dan kemudian nanti juga akan dijabarkan dalam secara lebih spesifik lagi dalam satu bentuk kegiatan yang diperkenalkan oleh Bu Sita itu dalam dengan menggunakan istilah olah desain bentuk yang semuanya berorientasi pada kepentingan pelestarian pusaka ini tadi. Oke, itu lalu, nah, apa saja sih yang sebetulnya harus dicakup di dalam kelembagaan dan tata kelola, ya. Secara formal biasanya memang kemudian unsur birokrasi memang harus harusnya memegang satu kendali atau pegang komandonya itu ada di situ, ya. Nah, tetapi kita juga melihat ada sejumlah kasus yang mungkin entah karena keterbatasan wawasan atau pengetahuan tentang hal ini, maka peran dari organisasi masyarakat di bidang pelestarian pusaka ini seringkali kemudian harus mengambil inisiatif terlebih dahulu, gitu, ya. Tidak boleh saling menunggu. Kalau memang ada inisiatif dan kemudian ini pihak birokrasi pemerintah setempat, apakah itu pada skala wali kota, bupati, ataupun gubernur, mesti harus diberi suntikan dulu di awal, gitu, ya. Dan saya pikir tidak perlu harus ragu-ragu untuk melakukan hal itu, gitu. Apalagi kita juga sudah mengetahui betul kira-kira melalui jalur yang mana, ya, apakah melalui dinas kebudayaan, mungkin juga bisa melalui dinas-dinas yang lain, kalau memang ada dinas yang juga menunjukkan adanya suatu kepedulian dalam hal itu.
Nah, tadi sudah disampaikan juga peran serta masyarakat dan swasta ini saya kira penting gitu ya. Banyak sekali contoh-contoh saya pikir yang memang menunjukkan sesuatu yang sifatnya itu lebih bottom up bahkan gitu ya. Inisiatif itu muncul dari bawah ya. Dan itu pada umumnya malah justru jauh lebih efektif dibanding dengan yang sifatnya itu bottom up begitu ya. Secara ideal sih memang harus ada suatu keseimbangan antara bottom up dan top down dan bottom up gitu ya, kan ketemu ada di tengah-tengah. Tapi kondisi ideal itu juga mudah diucapkan, mungkin tidak terlalu mudah untuk benar-benar diimplementasikan gitu. Tapi untuk kasus-kasus di mana inisiatif dari atas mungkin sangat terbatas, ya mungkin masyarakat dan swasta itu harus mempunyai satu inisiatif yang kuat. Kemudian perlu ada semacam manual atau pedoman di dalam pengelolaan kota pusaka, ya, yang mestinya itu tidak hanya untuk wali kota dan bupati saja, tapi juga untuk semua pemangku kepentingan gitu ya. Memang substansinya bisa berbeda gitu ya, sesuai dengan kepentingannya, tetapi manual atau pedoman ini pasti ada hal yang sifatnya umum, ada hal-hal yang sifatnya spesifik sesuai dengan kewenangannya begitu. Kemudian perlunya ada integrasi multi dan lintas gitu ya. Saya tegaskan di situ tidak hanya multi sektor saja, tapi lintas sektor. Ya, kita selama ini sudah banyak sering melakukan sesuatu yang sifatnya itu multi sektor saja, tapi tidak lintas. Gitu ya. Multi itu mungkin bisa banyak sektornya, tapi masing-masing kerja sendiri, masing-masing kemudian juga merasa mempunyai kewenangan dan hak-hak yang berbeda-beda gitu ya. Multi dan lintas sektor, lintas disiplin, baik itu sifatnya antar kepentingan sektor ataupun juga antar wilayah gitu ya. Nanti di dalam slide yang lain juga akan kita tunjukkan bahwa di dalam melakukan ini pengelolaan ini juga tidak terbatas pada satu batas administratif tertentu, karena pusaka ini seringkali juga berada pada dua wilayah ya. Contohnya aja misalnya kayak Prambanan gitu ya. Kompleks di Prambanan itu sebagian ada di wilayah Jogja, Sleman, ada yang sebagian di wilayah Jawa Tengah, Klaten begitu ya. Dan tentunya kemudian integrasi kewilayahan dalam kaitannya dengan pengelolaan itu sangat diperlukan. Saya juga kebetulan sedang mendapat satu objek kajian ini disupervisi oleh Bu Sita lagi juga itu di kawasan Dieng gitu ya. Dieng ini juga multi yurisdiksi di situ ya. Tidak hanya dari sisi kewilayahan karena itu Wonosobo dan Banjarnegara itu juga memiliki wilayah masing-masing, meskipun 10% itu ada di Wonosobo, yang 90% di Banjarnegara, tapi akses untuk menuju ke Dieng katakan misalnya itu yang paling dominan adalah dari Wonosobo. Nah, ini mestinya masing-masing daerah juga tidak kemudian harus menunjukkan egonya bahwa Dieng itu punya aku, Dieng itu aku yang punya kewenangan, tapi ini bagaimana kedua wilayah itu juga mestinya bisa saling terkait. Pelestarian pusaka bukan hanya untuk memugar monumen, ya, juga bukan hanya untuk kepentingan wisata saja. Nah, ini satu statement yang memang kita juga perlu cermat gitu. Memang seringkali ada lembaga ataupun mungkin juga organisasi tertentu yang melihat pusaka itu dengan cepat, dengan instan, kemudian ini bisa jadi objek wisata, which is okay menurut saya gitu ya. Tapi ketika kita melakukan upaya-upaya untuk melestarikan dan sebagainya, itu bukan semata-mata tujuannya adalah supaya ini laku dijual gitu ya. Tetapi kalaupun toh kemudian itu memang menjadi objek wisata atau destinasi wisata yang menarik, bisa dikatakan it's a bonus gitu ya. Di mana memang ketika nanti kita juga mungkin akan menyinggung tentang pentingnya ekonomi wisata yang mungkin suatu saat juga akan ada sesi khusus mungkin ya, itu memang harusnya dilihat adanya suatu
bahwa memang untuk bisa melakukan konservasi kita juga butuh sesuatu untuk bisa mensupport, tapi bukan semata-mata bahwa kemudian kita harus mengorbankan kepentingan konservasi ini hanya karena ini akan dipercantik kah, mungkin harus pugar dalam tanda petik yang tidak atau kurang sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi yang benar begitu, sehingga kemudian malah justru kontraproduktif gitu ya. Jadi penting kita juga kemudian harus memikirkan pariwisata, tetapi kita harus mendudukkan itu pada posisi yang tepat begitu ya. Program pemerintah sekarang saya kira juga cukup gencar dengan pengembangan KSPN gitu ya. Apalagi yang sudah masuk dalam kategori 10 KSPN prioritas istilahnya mungkin yang super prioritas atau apa gitu ya. Nah itu pasti juga ini sekali gencar gitu ya. Kucuran dananya juga besar, tapi ya kalau itu kemudian menyangkut pada unsur-unsur pelestarian pusaka, kita semuanya mesti harus menyuarakan pendapat kita gitu ya. Oke, saya kira yang berikutnya bahwa integrasi yang tadi saya katakan pada slide sebelumnya tadi itu memang sebenarnya berorientasi bagaimana kita itu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan gitu ya, tidak hanya untuk kepentingan sesaat ya. Kita mesti memikirkan sesuatu, kita memanfaatkan itu tapi tidak harus kemudian mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Oke, kemudian interaksi antara pusaka dan dunia usaha, saya pikir nanti mungkin pastinya di dalam satu sesi khusus tentang ekonomi pusaka juga akan dibahas di sana. Nah ini tadi untuk mempertegas saja, Bu Sita saya kira juga sudah pernah memaparkan berkali-kali bahwasanya kita ini berada pada generasi dan mungkin sudah mulai akan beralih kepada generasi berikutnya lagi mungkin ya, teman-teman semuanya yang dari dulu mungkin hanya fokus pada perencanaan dan pemugaran, pada preservasi, kemudian pada perencanaan pelestarian, kita sekarang sudah pada perencanaan pusaka atau heritage planning yang subjeknya pun juga bergeser dari kota tua, kota bersejarah, sampai kemudian kita menggunakan istilah sekarang kota pusaka ini, dan saya kira sudah menjadi satu komitmen bersama gitu. Saya tidak akan menyinggung instrumen-instrumen yang lain, ini silakan mungkin teman-teman nanti juga ini ya bisa mencermati lebih lanjut lagi, tapi juga tidak kalah pentingnya perlu diinisiasi ada satu instrumen nomor 5 di situ tentang pengelolaan risiko bencana gitu ya. Nah, sehingga nanti di dalam pengembangan kelembagaan ataupun tata kelola itu juga akan mencakup kepentingan yang berkaitan dengan risiko bencana untuk pusaka ya, terutama juga kita di Indonesia hampir di semua daerah itu akan atau berada dalam posisi geografis yang tidak pernah bisa terlepas dari kemungkinan terjadinya berbagai bencana, sehingga kita juga perlu mengelola risiko-risiko yang mungkin akan timbul. Ini ya slide yang menggambarkan kalau kita melihat sebuah pusaka secara terintegrasi itu ya sebagai saujana yang utuh itu. Ini istilah yang barangkali selama ini sudah banyak sekali di ini ya digunakan dan menjadi satu istilah baku gitu ya, saujana pusaka ini. Ini saya pikir instrumen nomor 6 yang tadi juga udah disebutkan ya. Nah, ada 2 atau mungkin lebih dari 2 instrumen yang bukan instrumen tapi dokumen perencanaan yang selama ini sudah diberlakukan, dan ini merupakan ketentuan yang diatur oleh Kementerian APR BPN di bawah atau yang menjadi penerjemahan dari rencana umum tata ruang, yaitu RDTR, bahkan kemudian ada RDPL. Kita juga perlu senantiasa mengingatkan bahwasanya meskipun kita tadi perlu mengembangkan yang namanya rencana induk tadi, tapi unsur-unsur yang sebetulnya sudah kita identifikasi melalui instrumen-instrumen yang ada itu tentunya juga perlu kita lihat bagaimana bisa
terintegrasi dengan rencana-rencana tata ruang yang ada di setiap daerah, ya. Apalagi sebenarnya pada level rencana umum yang ada di atas RDTR itu, ya. Tapi kalau sudah lebih spesifik lagi, sudah lebih rinci tentunya pada RDTR atau bahkan pada RTPL yang sudah bersifat semacam urban design guidelines gitu, ya, do and don'ts yang berkaitan dengan hasil yang dikembangkan melalui olah desain bentuk misalnya, ya, itu tentunya juga akan menghasilkan sesuatu yang perlu diakomodasi di dalam RTPL ini. Nah, ini rencana induk pengembangan kota pusaka yang lintas wilayah gitu, ya, digambarkan lintas wilayah meskipun tidak semuanya juga, tapi beyond kota Yogyakarta itu sendiri gitu, ya, karena memang keberadaan sebuah atau sekian banyak unsur-unsur komponen-komponen itu memang seringkali tidak bisa dipisahkan konteksnya, keterkaitan sejarahnya, ataupun mungkin juga unsur-unsur yang menunjukkan adanya keterkaitan itu tidak bisa dibatasi dengan adanya batas administratif. Maaf, ini tadi saya gunakan kasus untuk kota Yogyakarta, ya. Mungkin juga sudah ada kota-kota lain, kota-kota pusaka yang sudah mulai mengembangkan rencana induk juga gitu. Ini juga sebagai contoh saja adanya inovasi-inovasi baru yang perlu dikembangkan, meskipun informasi, ya, pemikiran, filosofi ataupun juga praktek-praktek semuanya itu sudah ada, ya. Konsep-konsep atau filosofi yang selama ini sudah ditetapkan, yang kemudian juga melahirkan adanya unsur-unsur fisik yang ada di setiap kota, ya, itu sudah ada, tinggal kemudian bagaimana kita mencoba merumuskannya. Ini apa yang sudah juga dilakukan oleh Bu Sita, layer-layer, ya, atau lapisan-lapisan yang menunjukkan adanya keterkaitan satu dengan yang lain, sehingga tidak bisa dibatasi oleh delineasi administratif itu tadi gitu, ya, mulai dari nilai ekologis, nilai arkeologisnya, ya, kemudian apalagi filosofis gitu, ya, antara sumbu filosofis ataupun sumbu imajiner itu pasti kemudian juga akan melampaui batas-batas administratif. Nilai keragaman budaya ataupun pluralisme ini saya kira juga penting, sehingga memang ini juga membutuhkan waktu yang cukup, ya, untuk kemudian bisa mengeksplor keragaman dan sebagainya ini. Ada nilai revolusi ataupun perjuangan, ada nilai pendidikan, ada nilai tradisi, kerakyatan dan sebagainya. Dan kemungkinan peta keunggulan sebagaimana digambarkan di sini itu antara satu kota dengan kota yang lain juga akan sangat bervariasi, ya. Tidak berarti harus semuanya sama dari 1 sampai 8 seperti ini. Bisa jadi akan lebih banyak, bisa jadi mungkin juga ada yang lebih terbatas lagi. Ini satu contoh saja di mana memang di dalam pengelolaan kita ini, kota pusaka kita ini, kita perlu mengembangkan hal-hal yang sifatnya juga mungkin spesifik, ya, tema-tema keunggulannya begitu. Nah, ini cara penggambaran yang lain lagi. Kalau tadi layer-layer seperti itu, lalu kemudian kalau ditumpang susunkan itu lalu akan menggambarkan strategi ataupun pola pengelolaan yang seperti apa. Ini hanya menegaskan perlunya kita juga melihat nilai keragaman itu, ya. Ini juga bagaimana sejak 1755 ketika sebuah kota itu dibangun, tidak ada apa-apa di situ, tapi mungkin filosofinya sudah ada sampai dengan 2022, bahkan kemudian kita juga bisa gunakan ini semuanya untuk kemudian melihat ke depan gitu, ya. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, itu akan seperti apa, ya. Nah, yang dua yang terakhir yang saya ingin sampaikan, maaf Mas Hasbi, masih berapa menit? Yang ini diingatkan Tambahan juga 2 menit, kembali Pak. lagi oleh Bu. Kenapa? Tambahan 2 ya? menit mungkin. Oke, ya. Saya akan cepat tentang perlunya kita kemudian juga menekankan kepada paradigma baru gitu, ya, pergeseran dari yang lama, yang non HUL, yang selama ini mungkin sebelumnya
belum menggunakan pendekatan historic urban landscape ke historic urban landscape ya, dengan definisi yang seperti ini gitu. Nah, ini juga contohnya bagaimana kemudian historic urban landscape itu digunakan ketika mengidentifikasi semacam layer-layer ataupun lapisan ini tadi gitu ya. Nah, ini bagaimana kalau kita membandingkan yang sebelumnya dengan yang baru ya. Yang penting bahwasanya memang kita dalam kaitannya dengan pengembangan kelembagaan dan tata kelola ini kita akan mendapatkan lebih banyak keunggulan dan keuntungan untuk Saujana Pusaka kita ini. Ini juga ilustrasi saja. Nah, kemudian perangkat HUL itu apa saja? Itu adalah keterlibatan masyarakat. Kemudian juga ada knowledge planning atau perencanaan pengetahuan. Ada hal-hal yang sifatnya itu berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku, mulai dari undang-undang sampai pada keputusan gubernur dan sebagainya, gitu ya, sistem peraturan dan tentunya juga perangkat keuangan gitu. Ini saya skip saja. Nah, itulah terakhir, slide saya yang terakhir ini, saya kira kita ini juga diharapkan pada tantangan-tantangan, terutama saya ingin membangkitkan semangat teman-teman generasi muda khususnya, ya, bahwa tata kelola ataupun juga kelembagaan di dalam mengelola kota pusaka ke depan ini tentunya kita bukan meninggalkan hal-hal yang konvensional. Kita belajar banyak, kita sudah banyak diberikan inspirasi oleh tata kelola yang selama ini sudah diberlakukan, yang mungkin kita bisa menilainya sebagai sesuatu yang sifatnya konvensional. Tapi tentunya ke depan kita sudah mulai harus berpikir pada terobosan-terobosan baru yang sifatnya inovatif, bahkan juga adaptif. Kenapa saya katakan adaptif? Karena itu tadi, dunia kita ini juga sangat dinamis ya, perkembangan ini itu baik itu sifatnya itu fisik, climate change ataupun mungkin juga bahkan perang di satu tempat juga akan berdampak pada bagian yang lain, ada pandemi dan sebagainya. Ini tentunya pendekatan-pendekatan kita untuk pengelolaan ini juga harus lebih inovatif dan adaptif ini tadi. Kemudian kita juga akan dihadapkan pada satu kebutuhan untuk melakukan stakeholders mapping atau pemetaan pemangku kepentingan itu yang sifatnya mestinya juga lebih inklusif. Ya, kita tidak perlu harus kemudian membuat satu batasan-batasan atau pelingkup tertentu bahwa yang itu boleh masuk atau yang ini tidak boleh, atau siapa saja, lembaga mana saja atau pemangku kepentingan mana saja yang dilibatkan, yang itu nggak usah misalnya gitu. Tapi mestinya akan lebih inklusif dalam rangka menyusun one map HUL information yang oleh Bu Sita. Saya kira kita tuh penting punya satu informasi yang sifatnya terintegrasi gitu ya, tidak sepotong-sepotong. Si itu punya itu, si itu punya peta seperti ini, punya informasi seperti ini, tapi kemudian masing-masing hidup sendiri-sendiri gitu ya. Ini saya kira one map information ini penting sekali supaya semuanya bisa terintegrasi dan rencana pengelolaan ini akan menjadi lebih efektif. Saya punya satu pemikiran juga bahwasanya selama ini kan kita punya banyak karakteristik kota-kota gitu ya, atau tipe-tipe kota. Mungkin kita juga perlu mengkategorisasikan kota-kota itu ya. Salah satunya berdasarkan ukuran atau besarnya kota gitu ya. Ada kota kecil, kota sedang, kota besar misalnya gitu, atau kota metropolitan. Bisa jadi juga berdasarkan fungsinya ya. Ada yang kota industri, kota perdagangan, mungkin ada kota pelabuhan, ya. Karena apa? Supaya mengarah kepada suatu bentuk tata kelola yang mungkin akan lebih spesifik gitu ya. Karena tentunya mengelola kota pusaka yang berupa kota pelabuhan akan berbeda dengan kota inland misalnya gitu ya, atau kota yang mungkin lebih berorientasi pada kota pendidikan misalnya begitu. Jadi berdasarkan fungsi juga bisa. Ini lontaran ini saja. Kemudian peningkatan efektivitas dari lembaga ataupun organisasi-organisasi yang sudah ada, khususnya kalau di tempat kita gitu ya. Kita punya kota pusaka yang sudah diinisiasi oleh PUPR yang memfasilitasi P3KP selama ini. Apa yang mungkin kita bisa lihat peluangnya untuk ditingkatkan. Sudah terbentuk CKPI, tapi apa peran CKPI selama ini gitu ya? Apakah memang sudah benar-benar menunjukkan juga adanya keintegrasian sebagai satu kebutuhan kita ini. Tentunya kita juga akan menuju ke tingkat global gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa ini dalam rangka bukan akan mencari stempel itu tadi, tapi dalam rangka
kita untuk continuously itu akan terus mengembangkan pengelolaan kota pusaka kita. Tantangan ke depan yang lain lagi adalah mestinya untuk apakah itu one map HUL information, apakah juga dalam rangka mengembangkan mekanisme dan sistem pengelolaan tadi, tentunya pemanfaatan TIK, teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai macam Internet of Things itu ya, apakah itu dalam rangka pendokumentasian, pengelolaan data spasialnya, ataupun juga pengolahannya, serta pemanfaatannya. Saya pikir ke depan sudah tidak bisa, ini sudah merupakan satu keniscayaan untuk bisa tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi. Ya, yang terakhir adalah itu tadi, karena mau tidak mau generasi itu akan terus berjalan ya. Yang sudah senior ini bukan berarti tidak penting perannya ya, karena sudah menanamkan akar-akar bahkan sudah sampai batang tumbuh daunnya, tapi kemudian generasi-generasi mendatang yang nantinya akan melanjutkan sustainability dari pengelolaan kota pusaka kita ini, saya kira mulai dari sekarang sudah mulai harus terlibat secara langsung dan secara aktif gitu. Ya, kalau pun toh belum, ya memang ini juga bagian dari tugas kita semuanya untuk kemudian menebarkan virus ini supaya generasi milenial atau bahkan beyond milenial itu mungkin sudah mulai ini terpicu dan terpacu untuk kemudian masuk ke dalam dunia pengelolaan kawasan atau kota pusaka ini secara lebih aktif dan proaktif. Iya, saya kira itu sebagai pemantik diskusi. Mohon maaf waktunya agak melonjak, Mas Hasbi ya. Terima kasih, dan waktu saya kembalikan kepada Mas Hasbi. Marilah kita diskusikan bersama apa yang mungkin menjadi tugas kita semuanya dalam mengembangkan satu sistem kelembagaan dan tata kelola yang lebih baik untuk kota pusaka kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hari atas pemaparannya kepada kita semua, dan ini mungkin menjadi pemantik diskusi kita pada sore kali ini. Mungkin sedikit saya garis bawahi sebelum nantinya silahkan mungkin Bapak Ibu sekalian dapat bertanya secara langsung dengan mengaktifkan atau menekan tombol reaction, raise hand di situ, ataupun mengetik di kolom chat yang tersedia dalam Zoom kali ini. Nah, tadi Prof. Hari telah menyampaikan terkait dengan kelembagaan dan tata kelola kota pusaka, dan mungkin satu hal yang paling penting sekali terkait dengan kelembagaan dan tata kelola kota pusaka ini adalah integrasi multi dan lintas sektor, dan ini mungkin menjadi catatan sangat penting sekali buat kita, dan juga tadi juga disampaikan luar biasa sekali. Kita perlu ada kategorisasi. Nah, ini kategorisasi ini yang mungkin kita perlu kerucutkan, baik mungkin dalam ukuran kota ataupun fungsinya, atau mungkin kota pusaka, ada kata pusaka industri mungkin ya, dan ada kota pusaka alam atau pertanian dan sebagainya. Ini sebuah peluang-peluang lainnya yang kita bisa bahas. Oke, Prof. Hari, mungkin kita akan menjawab beberapa pertanyaan dulu di chat, sambil nanti mungkin Bapak Ibu sekalian saya membuka satu atau dua penanya secara langsung. Nah, ini yang pertama mohon maaf. Yang pertama dari Mas Maulana atau Bapak Maulana. Apakah kita masyarakat biasa bisa mengusulkan kota pusaka atau harus kemana? Tadi nampaknya mungkin sudah sedikit terjawab juga sama Prof. Hari gitu ya. Prof. Hari, mungkin kita coba bacakan beberapa pertanyaan, atau mau satu persatu dijawabnya? Mungkin bisa sekaligus ya, beberapa gitu ya, supaya nanti bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Baik, itu pertanyaan pertama. Kemudian dari Ibu Jusna Amin, ini mohon klarifikasinya Prof tentang posisi landscape vernacular dalam kota pusaka.
dan bagaimana kalau bisa masuk kategori unsur pendukung. Nah, ini juga nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu lainnya. Dan yang ketiga ini dari Ibu Widya Wijayanti. Apakah kota yang mempunyai satu atau lebih kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 otomatis menjadi kota pusaka? Bagaimana pula sebaliknya? Nah, ini ada 3 aspek atau 3 pertanyaan, Prof, yang bisa dijawab. Monggo bisa dijawab dari pertanyaan pertama, urutan atau tidak. Ya, Silakan mungkin, oke. Prof. Hari. Baik, terima kasih Mas Hadi. Terima kasih juga untuk Mas Maulana, Bu Yusna, dan Bu Widya. Saya kira pertanyaan-pertanyaan yang menarik ini. Tapi juga mohon, ini karena kan sifatnya diskusi ya. Memang saya dikatakan di situ sebagai narasumber, tapi karena di sini juga ada pakar-pakar lainnya, bisa jadi juga nanti bisa ikut menjelaskan atau juga bisa menambahkan informasi terkininya gitu ya. Yang pertama terkait dengan apakah sebagai rakyat biasa gitu ya, kita itu bisa mengusulkan kota pusaka, dan kalau kemudian mengusulkan itu harus kemana gitu ya. Nah ini makanya kita itu perlu satu kelembagaan dan tata kelola yang jelas. Itu adalah kalau seandainya memang kemudian ada inisiatif dari bawah, tadi saya menggarisbawahi pentingnya juga sesuatu yang sifatnya itu bottom up gitu ya. Dan bottom up itu bukan berarti mungkin juga hanya berupa perorangan, tetapi bisa juga kelompok, organisasi atau apapun. Tapi di situ nampaknya yang mungkin digarisbawahi adalah rakyat biasa gitu ya. Apakah ordinary citizen ini sebetulnya mempunyai kesempatan. Secara prinsip sih menurut saya bisa gitu ya. Artinya hanya kemudian melalui jalur apa gitu ya. Di situ kemudian pertanyaan adalah harus kemana. Melalui jalur yang mana gitu. Karena kan tidak bisa ujuk-ujuk juga misalnya seseorang gitu ya yang mungkin memang sudah memiliki suatu, bahkan mungkin menyiapkan satu proposal, lalu kemudian ini datang ke Pak Wali Kota langsung gitu loh, Pak Wali ini atau mungkin kalaupun tidak ke Wali Kota tapi inilah kepala dinas kebudayaan lalu ada satu proposal begini ya, apakah sebetulnya kota kita itu tidak selayaknya akan menuju ke sana gitu ya. Saya pikir mekanisme itu secara prinsip bisa ditempuh, hanya kan memang lalu ini sifatnya bukan sesuatu yang informal, tapi sesuatu yang bisa diawali dengan informal, tetapi memang kemudian harus diwadahi melalui satu mekanisme yang sifatnya formal, ya, supaya kemudian juga menjadi suatu komitmen bersama yang kuat gitu, ya. Apalagi kalau yang dikatakan rakyat biasa itu juga kemudian didukung oleh satu komunitas lah atau apapun yang cukup kuat dengan satu informasi yang lengkap ya, dan itu sifatnya akurat, valid gitu ya, bukan hanya pendapat pribadi saja gitu, tapi juga data-data pendukungnya sudah cukup lengkap gitu, bahwa kita sebenarnya mestinya kita layak gitu ya. Kembali lagi sebetulnya kita juga perlu menggunakan rujukan yang tadi dikatakan sebagai outstanding national value itu tadi, sebagai kota pusaka nantinya mungkin menjadi kota pusaka nasionalnya gitu. Nah itu yang diselat tadi, bahwa nampaknya kita belum punya itu, tapi mohon nanti Bu Sita atau teman-teman yang lain kalau bisa mengupdate, oh, udah Pak baru mulai kemarin, kapan itu sebetulnya kita udah punya itunya, mungkin itu saya kelewat bisa jadi gitu ya. Nah kalaupun sudah ya itu yang harus kemudian mestinya menjadi satu rujukan ya. Poin-poin apa saja yang sebetulnya harus terpenuhi untuk bisa nantinya itu bisa mendapatkan status sebagai kota pusaka itu tadi ya. Jadi intinya proses itu bisa sifatnya karena sifatnya bottom up itu tadi ya. Tidak kemudian hanya karena pemikiran wali kotanya saja atau apapun, tapi kita mau membisikkan sesuatu ya, itu adalah dari bawah gitu ya. Mestinya itu secara prinsip bisa. Hanya lalu juga kemudian kembali lagi bahwa mestinya karena ini juga levelnya kota ya, dan kota itu adalah milik bersama, milik orang banyak, bahkan juga orang yang tidak tinggal atau hidup di kota itu pun juga ada yang merasa memiliki itu, sehingga ini mestinya merupakan satu keinginan atau
sesuatu yang sifatnya kolektif maksud saya gitu ya, bukan individu seseorang saja, tapi ini adalah sesuatu yang sifatnya community based begitu. Lalu kemudian lanskap vernakular yang disampaikan oleh Bu Yusna, saya pikir mestinya ini juga bisa menjadi salah satu unsur ya, di situ dikatakan unsur pendukung, itu bisa jadi saya kira ya, mempunyai peluang yang besar untuk kemudian memang diposisikan sebagai salah satu unsur pendukung di dalam pengembangan kota pusaka itu tadi ya. Lanskap vernakular yang memang kemudian bisa ditunjukkan bagaimana itu memiliki satu nilai-nilai yang spesifik, nilai-nilai yang unik, nilai-nilai yang kalau menurut OUV itu kan sesuatu yang mungkin juga tidak ada duanya di Indonesia ini gitu ya, yang memiliki lanskap vernakular khas mana Kota Padang katakan ya, kebetulan Bu Yusna ini dari Bukit Tinggi kalau nggak salah gitu. Itu ya sangat spesifik ada di sana gitu ya, itu sehingga itu bisa menjadi salah satu poin yang bisa dimasukkan di situ gitu. Lalu ya ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 2010 gitu ya. Apakah sebuah kota yang mempunyai satu atau lebih kawasan cagar budaya lalu kemudian otomatis itu akan menjadi kota pusaka. Ini yang ketika tadi kita mengingatkan kembali bahwa mestinya kita sudah mulai bergeser dari non HUL ke HUL tadi, historic urban landscape, yang intinya adalah sebetulnya semua unsur-unsur konservasi, unsur-unsur heritage yang ada di dalam satu satuan wilayah tertentu itu tadi, kemudian terkait dengan layer-layer yang lain yang tidak hanya dari sisi fisik bangunannya dan saja, tapi juga kemudian bagaimana ada satu yang mengikat satu dengan yang lain, kemudian bisa terintegrasi dengan layer-layer bahkan yang intangible dan sebagainya, ini yang saya pikir semuanya akan memberikan satu kontribusi untuk membentuk sebuah kota pusaka. Kemungkinan definisi yang lalu masih relatif cukup sempit mungkin ya, hanya kemudian udah kalau mulai mempunyai satu atau lebih kawasan cagar budaya itu lalu sudah bisa itu masuk kategori kota pusaka gitu ya. Tapi tadi ketika kemudian kita mencoba menengok pentingnya kita untuk menggunakan pendekatan historic urban landscape tadi, nampaknya kemudian perlu itu didukung dengan satu kajian yang lebih mendalam lagi, pendokumentasian dan kemudian juga pengolahan informasinya sehingga kemudian bisa saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga akan lebih kuat lagi, tidak hanya sekedar berapa banyaknya atau di mana itu berada, tetapi semua menggambarkan adanya satu kesatuan yang terintegrasi dalam satu sistem kota atau perkotaan ini di sini. Mungkin sementara dari saya itu, tapi monggo mungkin kalau Bu Sita ataupun juga teman-teman yang punya pengalaman yang lain, kalau mau menambahkan nanti tentunya dipersilahkan juga ya. Terima kasih Mas Asti. Baik, terima kasih Prof. Hari. Nah, ini mungkin tanggapan dari Pak Maulana juga ya, atau Mas Maulana ini, kemudian apakah dalam pengusulan kota pusaka tersebut harus memenuhi 7 atau 8 instrumen tersebut. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan juga ya. Untuk pengusulan kota pusaka, saya kira hal yang paling penting adalah nilai pentingnya yang tadi disampaikan oleh Prof. Hari. Jadi untuk 8 instrumennya tersebut ini adalah 8 atau pengembangan perencanaan kota pusakanya itu sendiri. Nah, saya kira sudah terjawab. Ibu Jusna Amin, apakah sudah clear, Bu? Atau ada yang ingin ditanggapi? Oke, baik. Terima kasih. Sudah, terima kasih. Terima kasih jawabannya Pak Hari. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Maulana sudah cukup ya. Dan Ibu Widya Wijayanti, apakah ada tanggapan? Terima kasih atas
atas tanggapannya. Akan tetapi rupanya yang pertanyaan yang mengikutinya dan sebaliknya itu belum ditanggapi. Mohon bantuannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Widya. Nah, ini mungkin yang sebaliknya, Pak. Jadi bagaimana sebetulnya itu tuh yang tidak memiliki gitu ya, yang tidak memiliki dan belum ditetapkan dalam Undang-Undang Cagar Budaya. Mungkin terakhir itu, oke, mohon maaf. Yang pertama tadi kan bagaimana yang misalnya sebuah kota sudah ditetapkan kawasan-kawasan, dan tentu saja yang saya bicarakan ini asumsinya sudah dilakukan kajian oleh expertnya. Tapi kemudian ada yang sebaliknya yang terjadi, yang kebetulan merupakan bagian dari pengalaman pribadi juga. Apakah yang sudah jadi ceritanya begini, mungkin saya bisa memberikan uraian sedikit. Ada beberapa kota kebetulan yang saya pernah menangani dalam rangka penyusunan rencana detail atau rencana tata bangunan. Nah, ketika masuk ke kota tersebut, saya melihat bahwa ini luar biasa, dan sementara itu saya survei ternyata belum ada penetapan atau belum ada kajian-kajian yang mendahuluinya. Kemudian saya lakukan, saya sapu kota tersebut dan saya identifikasi, kemudian saya lakukan penyusunan deskripsi singkat, akan tetapi dengan penekanan-penekanan yang menonjolkan nilai penting, karena tentu saja dalam kajian tersebut saya mengacu kepada Undang-Undang 11 tahun 2010. Nah, apakah ini juga kota ini juga otomatis bisa setelah disusun rencananya dan sebagainya, apakah bisa dinyatakan sebagai ini kota pusaka gitu? Karena kalau melihat kriteria-kriterianya itu masih ada lagi gitu, dan konsekuensinya saya sendiri belum merasa terlalu jelas. Tapi mungkin jawaban yang cukup singkat untuk sebaliknya gitu. Karena saya sebetulnya juga menunggu hasil yang lalu itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Widya. Prof. Hari mungkin bisa dijawab secara singkat saja, Pak. Ya, menurut saya sih pada prinsipnya. Halo. Ya. Apakah sudah bisa didengar suara saya? Sudah, Pak. Dilanjut, Pak. Sudah ya? Ya. Oke. Ya, menurut saya sih pada prinsipnya identifikasi apakah itu bangunan, apakah itu kawasan dan sebagainya, itu merupakan satu bentuk langkah awal gitu ya. Yang kemudian memang dalam kaitannya dengan penentuan status sebagai kota pusaka atau predikat sebagai kota pusaka ini mestinya juga tidak hanya sekedar ini apalagi itu sudah ditetapkan sebagai satu cagar budaya gitu ya, apakah itu situs, bangunan ataupun juga kawasan, itu sudah ada penetapannya. Meskipun sudah begitu, tapi tidak kemudian mestinya lalu ya sudah ada 1, 2 atau 3 dan sebagainya itu, lalu kemudian langsung bisa dikatakan ini sebagai kota pusaka. Memang kalau dilihat dari definisi tadi, sebetulnya ya kota yang mempunyai itu gitu ya, ada di definisi awalnya tadi. Tetapi di dalam perkembangannya adalah ketika kita memang juga melihat pentingnya kita melihat pentingnya perlu adanya suatu menggambarkan keberadaan dari situs-situs tadi, bangunan-bangunan itu tadi dalam konteks kota secara utuh.
dengan berbagai macam informasi pendukungnya, ya, apakah itu tadi ada sesuatu yang sifatnya itu filosofis, sesuatu yang sifatnya mungkin juga menunjukkan adanya keterkaitan aktivitas masyarakat dan sebagainya. Inilah yang mestinya nanti ke depan penting untuk menjadi pertimbangan apakah benar-benar ini merupakan sebuah kota pusaka gitu ya. Tidak hanya sekedar kota yang memiliki itu saja gitu ya. Ini saya pikir ini suatu perkembangan baru pentingnya kita untuk menggunakan pendekatan historic urban landscape itu tadi itu. Nah, Bu Sita, saya mohon berkenan untuk bisa mengklirkan. Mungkin saya nggak pas menjelaskannya, tapi mungkin Bu Sita karena pengalamannya sudah jauh lebih banyak ini, barangkali bisa menjelaskan. Monggo Bu Sita. Baik, nah karena Pak Hari sudah mempersilahkan Bu Sita, mungkin sekalian saja ini sebagai penutup, karena waktu juga membatasi kita. Mungkin silakan Bu Sita. Ya, yang pertama maaf ya, saya up and down karena ada double gitu. Tapi ini mungkin waktunya bisa untuk juga menjawab dan sekaligus juga menutup. Ada satu persoalan yang besar, mungkin Mbak Widya ini juga sudah tahu sekali ya. Urusan kota pusaka itu kita masih minoritas ya, dalam artian secara legislatif, secara peraturan itu belum ada backup yang kuat. Jadi legal backup-nya itu masih sangat terbatas ya, lemah sekali begitu. Namun berdasar saya menguji atau membimbing mahasiswa S3 di Weimar, itu ketika materinya adalah pelestarian kota pusaka Surakarta di bawah kepemimpinan Joko Widodo, wali kota, itu Pak Presiden kita sekarang, itu saya ada satu kesimpulan, sebenarnya tanpa peraturan, tanpa undang-undang atau legal backup, tetapi ketika leadernya itu punya, tadi yang Pak Hari menyampaikan, inovatif, kemudian adaptif, melihat ke depan, dan juga melihat bahwa kota itu terus bergerak, tetapi ada hal-hal yang dilindungi. Itu kok bisa ya? Dan saya melihat di Solo itu tanpa legal backup. Jadi memang, dan dari hasil disertasi itu ya memang dari pemikiran, dari kreativitas. Jadi dalam hal ini menurut saya, apalagi kita hari ini berbicara tentang kelembagaan dan tata kelola, itu kepemimpinan itu sangat menentukan. Nah, ini memang erat di dalam pelestarian pusaka ya. Jadi dalam pengelolaan pelestarian pusaka sebenarnya tidak hanya di kota, tapi juga di bangunan, kemudian kawasan, desa, itu kok terlihat itu leader ya. Jadi leader, kita membutuhkan sebenarnya sekarang ini pemimpin-pemimpin kota. Jadi ketika beliau-beliaunya punya keberpihakan kepada pelestarian pusaka, melihat heritage-nya itu sebagai satu domain publik yang menghasilkan secara budaya, sosial maupun ekonomi. Nah, kita baru bisa melihat, oh ada sesuatu di kota itu, bergerak. Apalagi kota pusaka juga. Jadi kota pusaka ini memang tergantung sekali dengan kepemimpinan. Apakah itu wali kota dan bupati. Itu terasa sekali. Kemudian saya mempelajari di jaringan kota pusaka Indonesia itu juga. Jadi terlihat mana sih sebenarnya pemimpin yang punya interest dan mana yang tidak. Gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Karena kita memang tidak punya legal backup yang kuat untuk kota pusaka. Kita masih mengikuti top down, kalau dibilang misalnya ada fasilitasi dari pemerintah, itu sifatnya lebih ketika teringat begitu, dan kemudian ketika di kota atau kabupaten ya kita tergantung siapa pemimpinnya. Kalau pemimpinnya kuat, punya keberpihakan pada heritage, akan berjalan. Karena urusan pelestarian pusaka, kota pusaka, saujana pusaka akan terkait erat dengan yang intangible, yang tangible, maupun yang
alam. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan komitmen yang terus-menerus, Bu, ya, mestinya ya. Betul sekali. Ya. Ya. Jadi leadership dan komitmen yang berkelanjutan ya. Dan dari sini kita memang mengharapkan ini anak-anak muda ini, ayo siap-siap jadi politician untuk jadi wali kota atau bupati, tetapi yang punya keberpihakan. Jadi tanpa undang-undang, tanpa aturan, tanpa bisa mengatur dirinya sendiri dan kotanya atau kabupatennya. Begitu sudah saya yang bisa saya sampaikan. Ya. Dengan harapan juga ketika suatu saat ada undang-undang ataupun regulatory instrumen gitu juga kemudian tidak melihat itu sebagai satu yang ini ya, tidak menjadi suatu yang menghambat, tapi justru bagaimana bisa melihat sebagai peluang dan tantangan untuk mengembangkan ke depan itu saya kira. Ya. Yes, sepakat. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Sita, Pak Hari. Nah, ini sebuah penutup yang luar biasa ya. Banyak-banyak pesan untuk kita juga generasi muda sebetulnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin kita akan cukupkan diskusi kita pada sore kali ini. Namun jangan khawatir, kita akan berjumpa kembali di bulan depan di diskusi pelestarian BPPI edisi keempat Kota Pusaka. Nah, nanti kita mungkin akan membahas terkait dengan inventarisasi dan dokumentasi pusaka. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Hari selaku narasumber yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua di sore yang berbahagia ini. Pak Hari, mungkin saya kasih waktu 1 menit untuk closing statement diskusi kita ini. Silakan. Okay. Terima kasih Mas Hasbi. Saya kira ini pintu kita ini terbuka sangat lebar ya. Saya sendiri mungkin sebetulnya juga belajar mengenai ini, dan belajar itu tidak akan ada habisnya. Jadi bagi teman-teman semuanya, mari kita semuanya bersama-sama gitu untuk meningkatkan dan memajukan kota-kota kita ini semuanya di Indonesia melalui pengembangan kota pusaka ini tadi ya. Saya kira apapun level ataupun ininya, skalanya dan tahapnya juga, karena banyak hal-hal yang sebetulnya kita bisa tempuh melalui tahap-tahap yang jelas gitu ya. Tidak selalu kemudian harus Bandung Bondowoso seminggu jadi kita udah bisa punya satu konsep pengembangan kota pusaka yang langsung jadi. Saya kira enggak juga. Jadi tapi harus kita mulai dari sekecil apapun. Itu untuk apakah itu pendokumentasian, apakah itu kemudian penelusuran informasi dan sebagainya ya. Dan ini peran kita semuanya dari dalam bentuk yang apapun, yang nanti pada suatu saat pada waktu yang tepat tentunya kita juga akan bisa memberikan suatu kontribusi yang positif untuk bisa mengembangkan kota-kota kita ini, kota-kota pusaka kita. Saya kira itu, Hasbi. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Oke, dengan itu mungkin terakhir saya akan sedikit meng-highlight beberapa hasil dari diskusi kita kali ini yang mungkin kita perlu catat penting. Yang pertama, kawan-kawan sekalian, tata kelola konvensional. Nah, ini perlu inovasi dan juga adaptif terhadap tantangan global juga. Jadi kita perlu mengembangkan tata kelola pelestarian kota pusaka ini, tadi yang disampaikan oleh Prof. Hari juga. Kemudian pemetaan pemangku kepentingan. Nah, ini harus dibuat lebih inklusif yang melibatkan berbagai aspek. Kemudian nah, ini yang tadi menarik juga nih, perlu kategorisasi. Nah, ini kategorisasi baik mungkin berdasarkan fungsi, ukuran, ataupun tujuannya seperti itu, dan juga perlu adanya peningkatan efektivitas kelembaga dan organisasi yang sudah ada maupun yang sedang dikembangkan tentunya. Dan yang selanjutnya pemanfaatan teknologi.
serta pengelolaannya menjadi instrumen penting juga dalam kelembagaan. Mungkin saya membayangkan sebuah kota pusaka menjadi seperti smart city gitu ya, terintegrasi terhadap perkembangan dan pertumbuhan kota itu sendiri. Dan yang terakhir adalah peran generasi selanjutnya. Ayo kepada kawan-kawan muda, kita bersama-sama berjuang, tidak hanya mengkampanyekan, tapi juga kita berperan aktif dalam pelestarian kota pusaka itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas diskusi yang sangat hangat dan juga sangat membangun serta mencerahkan pada sore kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang saya ucapkan. Saya Hasbiansah Julfahri mohon undur diri. Mari kita kawal kelestarian pusaka Indonesia. Selamat sore. Assalamualaikum, salam lestari, dan saya kembalikan ke Mbak Widya. Terima kasih. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Hasbi. Terima kasih juga Prof. Heri dan Bu Sita tadi untuk ilmunya, diskusinya, dan juga semangatnya. Ya, semoga bisa menular ke kita semua di sini ya. Amin. Amin. Sekarang kita semakin mendekati penghujung acara, tapi sebelumnya kami ingin mengingatkan kembali bahwa BPPI aktif di beberapa media sosial, yaitu Instagram, YouTube, dan juga Tokopedia. Nah, di sana, khususnya di Tokopedia itu kita menyediakan beberapa produk terkait pusaka, ada masker, ada buku-buku, dan beberapa barang lainnya. Itu silakan bisa di-browse Bapak Ibu dan kawan-kawan kalau ada yang tertarik. Hanya saja untuk catatan, sistem pemesanan Tokopedia kita itu masih under maintenance. Jadi untuk pemesanannya sendiri untuk sementara baru bisa melewati DM Instagram kita di @IndonesiaHeritageTrust. Oke, baik. Jadi sekarang slide-nya sudah habis, sudah betul-betul di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada narasumber kita Prof. Heri atas ilmunya, moderator Mas Hasbi, Bu Ari dan Bu Sita untuk sharingnya, dan juga Bapak dan Ibu yang sudah berkenan berbagi pengalaman dan pertanyaan. Kawan-kawan pelestari, semua yang hadir mendengarkan, terima kasih untuk kehadiran dan partisipasinya. Nah, kami atas nama Badan Pelaksana BPPI dengan ini undur diri. Sampai jumpa di bulan depan. Seperti tadi Mas Hasbi bilang, akan ada diskusi pelestarian Kota Pusaka edisi keempat bulan depan. Salam